Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Tak bosan-bosannya mari senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur Allah akan mengikat nikmat yang ada, dan Allah berjanji akan menambahkan nikmat tersebut kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Rabb kalian mengumumkan, jika kalian pandai bersyukur kepadaku, pasti akan aku tambah nikmatku untuk kalian. Para ulama mengatakan nikmat ada dua macam. Yang pertama nikmat fisik, yang kedua nikmat batin. Sebagian manusia Allah timpakan kepadanya keterbatasan secara fisik, namun Allah memberikan kepadanya anugerah berupa kebahagiaan di dalam batin, kebahagiaan di dalam hati. Namun sebaliknya, banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya kesempurnaan secara fisik, finansial, secara zahir, tetapi di balik itu semua Allah Subhanahu wa taala belum memberikan anugerah kepadanya kebahagiaan secara batin. Kemudian Allah melanjutkan, wala in kafartum, jika kalian kufur nikmat, tidak pandai mensyukuri nikmat dan karuniaku, inna adabi lasyadid, ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Sebagian dari manusia mengira dia tidak pernah sholat, tapi tidak pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dia lupa bahwa tidak sholat itu sendiri adalah bentuk azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita selalu berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita, keistiqomahan kepada kita, agar kita semua menjadi hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat dan karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa kasus di lapangan terkait sebagian jamaah kita yang merintis dakwah. Merintis dakwah tentunya tidak mudah. Dia pernah bertanya kepada saya, Ustaz, saya ngimami di satu masjid. Ternyata masjid itu kebanyakan jamaahnya Ustaz taunya kalau setelah sholat ya zikir. Maksudnya zikirnya keras. Sedangkan yang biasa kita lakukan zikirnya tidak keras. Bagaimana sikap saya? Kalau saya tidak imam, mereka tidak mau. Maksudnya tidak mau sholat di masjid itu. Tapi kalau saya imam, mereka maunya zikirnya apa? Keras. Lalu bagaimana sikap saya? Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita memahami dasar-dasar fikih. Sangat penting. Mana sih yang ranahnya perbedaan yang masih ditoleransi? Mana sih yang ranahnya kalau dilakukan sesat? Sesat itu artinya ya dia benar-benar mendapatkan dosa. Ini perbuatan mungkar. Mana sih ranah fikih yang kata sebagian ulama ini sunnah, sebagian yang lain mengatakan ini tidak sunnah? Apakah kalau melakukan yang tidak sunnah menurut kita, kemudian kita berdosa?
Padahal sebagian ulama mengatakan itu sunnah. Ini semua Bapak Ibu sekalian akan kita pahami dengan baik kalau kita belajar fikih dari dasar. Dan perlu kita sampaikan, tarjih yang ada itu adalah kalau bahasa Jawanya sudah mateng, matengan Pak, sudah masak. Jadi nggak ada waktu bagi ulama tarjih kita untuk menjelaskan secara detail di dalam kitab tarjih. Kalau dijelaskan secara detail nggak cukup itu Pak, satu bundel buku itu nggak cukup, bisa berjilid-jilid. Maka dari itu tarjih itu atau fatwa yang ada di dalam kitab Suara Muhammadiyah fungsinya untuk memudahkan kita. Ini loh ada salah satu pendapat yang kuat menurut kami, silahkan biar pakai. Tapi fungsinya bukan untuk nyalah-nyalahkan amalia orang lain. Karena apa? Yang ditarjih itu sudah matang Pak, itu simple. Kalau kita lihat kitab fikih ngeri lagi Pak. Belum lagi yang 20 jilid, 25 jilid. Maka kami sampaikan ini supaya kita ketika sudah khatam tarjih jangan pongah. Itu baru dasar, itu matengan, itu sudah dimasak. Kalau kita belum paham dasar fikih, maka kita mudah sekali untuk menyalahkan amalia orang lain, sangat mudah. Maka pada maghrib atau ba'da maghrib kali ini menjelang isya, kita akan bersama-sama mempelajari tentang sunnah tanawwu atau sunnah yang macamnya banyak, sunnah yang beragam. Bagaimana sikap kita kalau melihat ada sunnah-sunnah yang memang beragam, dalilnya sama-sama kuat? Bagaimana sikap kita? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, di antara praktek yang sangat membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam sholat adalah mengamalkan sunnah-sunnah yang jumlahnya banyak, sunnah-sunnah yang beragam. Kita amalkan bergantian. Ini salah satu cara agar sholat kita apa? Khusyuk. Dan di dalam ibadah sholat banyak sekali sunnah-sunnah yang beragam dan semua dalilnya sahih. Kadang begini, kadang begitu, kadang ucapannya seperti ini, kadang seperti itu, gerakannya kadang berbeda, tapi semuanya memiliki riwayat yang sahih. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ini sempat jadi polemik Pak. Saya mau tanya sama Pian, menurut Pian yang benar ketika mengangkat tangan setinggi pundak atau setinggi telinga? Dua-duanya sama. Alhamdulillah. Dulu, mohon maaf Pak, kita dulu sempat setinggi telinga, lalu nyalah-nyalahkan yang setinggi telinga. Padahal yang mengajari kita setinggi telinga guru kita sendiri. Lalu ketika kita sedikit misalnya baca ada fatwa lain dari komunitas kita, kayaknya ini yang paling kuat. Pakai kata kayaknya ini yang paling kuat. Kayaknya itu udah salah Pak. Kayaknya itu udah salah. Dia belum ngecek bener gak sih hadis yang dibawa guru kita, bener gak hadis yang kita bawa sekarang, bener atau tidak? Belum dicek sudah bilang apa? Kayaknya ini yang paling benar. Perasaan itu sebenarnya was-was dari setan untuk memecah belah umat. Belum ada faktanya kok berani bilang apa? Kayaknya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, dua riwayat yang berkaitan dengan hal itu semuanya sahih. Pernah kita bahas ini. Ada yang setinggi pundak, kadang-kadang setinggi apa? Telinga. Bahkan tidak dijelaskan secara detail setinggi telinga itu seperti apa. Yang setinggi telinga itu jari yang tengah kita atau jari jempol kita, ibu jari kita, yang mana? Kalau yang sejajar itu jari tengah kita kan berarti begini Pak, ini sejajar dengan telinga kita yang atas. Tapi kalau yang sejajar adalah ibu jari kita berarti begini. Jadi pahami? Kira-kira yang mana? Yang tidak dijelaskan, semuanya benar. Kenapa? Karena di dalam hadis hanya dijelaskan setinggi telinga.
Tidak didetail yang setinggi telinga itu yang sejajar jari tengah kah atau ibu jari. Maka fleksibel dalam masalah ini. Kapan kita akan berani mengatakan ini fleksibel? Ketika kita pernah belajar dasar fikih. Kemudian yang kedua adalah dengan cara setinggi apa? Pundak. Setinggi pundak. Ya. Ini dua cara disebutkan dua-duanya oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan riwayat yang sahih. Dua-duanya benar. Maka silakan. Mau setinggi pundak boleh, setinggi telinga juga boleh. Dan ini Bapak Ibu sekalian, ada sebagian dari kita masih belum terima. Enggak, yang paling benar setinggi apa? Pundak. Itu ada. Kenapa? Ya tadi, karena belum memahami dasar fikih secara kuat. Fundamentalnya belum punya. Makanya dia takut sebenarnya. Dia itu enggak mau menyesatkan Pak, tapi takut. Makanya enggak berani mengatakan ini benar, ini benar. Yang benar cuma ini. Karena takut. Nah ini yang pertama. Yang kedua, ini juga sering disampaikan dan sering ditanyakan oleh jamaah, kesesuaian antara takbiratul ihram dengan mengangkat tangan. Yang benar yang mana Pak? Ngangkat tangan dulu baru Allahu Akbar, atau Allahu Akbar dulu baru mengangkat tangan, atau bersamaan Allahu Akbar? Yang benar yang mana? Tiga-tiganya benar. Ulangi. Allahu Akbar baru ngangkat tangan, atau ngangkat tangan dulu Pak? Allahu Akbar, atau bareng Allahu Akbar? Yang mana yang benar? Tiga-tiganya ada Pak. Yakin? Yakin. Yang benar? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya benar. Tapi bagi makmum, nah itu juga dasar Pak, yang menjadi acuan bagi makmum adalah ucapan imam, bukan angkat tangannya. Jadi kita fokus pada bacaan imam, takbirnya Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Jadi yang menjadi acuan bukan mengangkat tangannya, tapi apa ya? Takbirnya, suara Allahu Akbar, fokus di situ. Tiga-tiganya benar, karena terkadang Nabi kita Muhammad SAW mengangkat tangan baru takbir. Kadang-kadang takbir dulu baru mengangkat tangan, kadang-kadang bareng. Dan riwayatnya semuanya sahih. Ini yang kedua. Yang ketiga, tentang redaksi doa iftitah. Dan ini kami yakin sering disampaikan juga. Ada yang Allahumma ba'id baini, ada yang Allahu Akbar kabira, ada yang subhanakallahumma wa bihamdika, ada yang wajjahtu wajhiyah. Dan mungkin ada lagi redaksi-redaksi yang lainnya. Bagaimana sikap kita? Maka sikap kita adalah bergantian mengamalkan doa iftitah tersebut. Saya mau tanya sama pihak Pak, pernah enggak di masa itu doa iftitah saja itu menjadi warna satu organisasi? Pernah enggak di masa itu seperti itu Pak? Jadi kalau NU Allahu Akbar kabira, Muhammadiyah Allahumma baik. Pernah atau tidak? Pernah. Pernah itu. Pernah terjadi seperti itu. Seperti kami pernah sampaikan ketika bahas doa iftitah dulu. Saya lomba di tingkat kecamatan, jurinya orang Muhammadiyah. Tingkat kabupaten jurinya orang NU. Yang tingkat kecamatan saya juara 1 Pak. Yang tingkat kabupaten juara 4. Harapan 1 ya, berarti harapan 1. Kenapa? Beda juri. Padahal sama saja yang saya baca. Kenapa kok saya malah kalah? Ternyata apa? Jurinya NU. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam masalah doa iftitah juga sama, bebas. Dia mau pakai redaksi yang mana, yang penting ada riwayat yang sahih. Itu saja. Kemudian masalah doa ruku sama Pak. Doa ruku itu bukan hanya Subhana rabbiyal azim. Ada banyak, nanti akan kita sebutkan. Setidaknya ada 5 redaksi yang akan kita sebutkan ya. Kemudian doa i'tidal Rabbana, ada yang walakal hamdu, ada yang lakal hamdu tanpa wawu,
Ada juga yang Allahumma Rabbana lakal hamdu, tambahi Allahumma. Ada juga yang lengkap Allahumma Rabbana wa lakal hamdu, ditambahi waw. 4 ini benar semua. Bahkan kami juga terkejut ini Pak, ada yang mempermasalahkan tambahan apa? Hamdan thayyiban mubarakan fi. Kenapa dipermasalahkan? Itu sudah lama dibahas. Hamdan thayyiban mubarakan fi, sebagian ulama mengatakan boleh dibaca, sebagian lain mengatakan ini tambahan bukan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pertanyaan kami, kalau dibaca seandainya bukan dari Nabi, batal enggak sholat kita? Jawabannya batal enggak? Ini bukan dari Nabi misalnya, hamdan thayyiban mubarakan fi, kira-kira batal enggak sholat kita Pak? Kenapa tidak? Karena hamdan thayyiban mubarakan fi itu dialognya bukan sama manusia, itu dasarnya Pak. Tapi dialognya sama siapa? Allah. Ini harus kita pahami. Dialognya kepada Allah, bukan kepada manusia. Kan itu sama dengan arti alhamdulillah. Ceritanya itu ada yang bersin begitu Pak. Orang bersin itu kan ketika sholat mengucapkan alhamdulillah, batal atau tidak? Enggak batal. Orang bersin ketika sholat mengucapkan alhamdulillah enggak batal. Yang batal itu kalau yang jawab yarhamukallah, nah itu batal. Kita sholat, saya misalnya bersin alhamdulillah, yang di sebelah saya yarhamukallah, batal. Lalu saya jawab yahdikumullah, ikut-ikutan batal. Bisa dipahami Pak? Kenapa? Karena yarhamukallah itu dialognya antar manusia, yahdikumullah juga antar manusia. Tapi kalau alhamdulillah itu antara pengucap dengan Allah. Nah itu berbeda. Yang batal itu adalah dialog antara manusia dengan manusia. Ini batal Pak. Kan sering juga kita mempermasalahkan tentang waladolin. Lalu apa? Kan biasanya kita amin, betul ya Pak? Amin itu ideal sudah. Itu nggak ada masalah. Semua sedunia tahu Pak. Kalau waladolin langsung apa? Amin. Tapi yang dipermasalahkan sekarang, kenapa ada ulama yang membolehkan Rabbik firli waliwalidayya? Kadang-kadang ada terusannya, kadang-kadang sampai situ. Kadang-kadang cuma Rabbik firli amin ada. Kenapa ada tambahan itu? Dan itu ada di kitab-kitab ulama. Gak ngarang-ngarang, memang ada di kitab ulama. Kita belum tahu karena kita belum baca itu Pak. Kita baru terbatas di tarjih. Itu yang jadi masalah kita. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ada imam mengucapkan Rabbik firli amin, sah nggak sholatnya? Ini bahaya loh Pak. Ini kalau ada ustadz mengatakan nggak sah, mohon maaf, dasar fikihnya nggak kuat. Kami yakin itu. Nggak baca kitab. Kalau ada yang mengatakan tidak apa? Sah. Makanya yang cek di fatwa-fatwa. Syekh bin Bas itu ketika ditanya tambahan Rabbik firli, kata beliau apa? Nggak ada contohnya. Udah sampai situ aja. Tapi beliau nggak pernah berani mengatakan nggak sah sholatnya, nggak ada. Yang cek. Seandainya ada yang mengatakan tidak ada contohnya, pertanyaannya sah nggak sholatnya? Karena yang dibutuhkan masyarakat bukan ada atau nggak adanya Pak, tapi sah atau tidak sholatnya. Sampaikan dengan jelas, sah atau tidak. Kalau dia berani mengatakan tidak sah, itu nanti hampir mayoritas imam di Indonesia itu nanti debat sama orang ini di kiamat tuh Pak. Ya dia bilang nggak sah, kenapa nggak sah? Harus siapkan wajahnya itu. Kenapa nggak sah? Biar menuduh sholat saya nggak sah berarti. Nah disinilah perlunya memahami dasar apa? Fikih. Dasar dalam masalah ini adalah kalau dialognya kepada Allah tetap sah. Tapi kalau dialognya kepada manusia pasti apa? Tidak sah. Sekarang pertanyaannya Pak, Rabbik firli amin, itu Rabbik firli itu dialognya kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada manusia. Sah, hanya saja yang afdol, yang utama adalah tidak perlu menambah-nambahi. Kan selesai Pak. Tapi kita tidak takut sholat di belakang imam yang ketika setelah Fatihah mengucapkan apa?
Rabbil firli, amin, kita nggak takut. Oh iya, kata Ustadz Arif, sah-sah saja, aman, nggak ada masalah. Kita nggak takut sholat di belakang imam seperti itu. Bisa dimengerti ya? Nah, ini masuknya ke dasar fikih. Dan kami himbau Pak, kalau pian tanya kepada Ustadz misalnya, Ustadz siapapun, lalu dia menjawab sholatnya nggak sah, pian tanya kenapa nggak sah Ustadz? Kenapa nggak sah itu saja? Karena nggak ada contohnya dari Nabi. Loh Ustadz, itu ngambil upil ketika sholat juga nggak ada contohnya dari Nabi. Sah nggak? Ngambil upil di hidung Pak, ada contohnya nggak dari Nabi? Ketika sholat ngambil upil, nggak ada. Sah nggak sholat kita? Kenapa ngambil upil aja sah, Rabbil firli nggak sah? Sebenarnya itu sebagai contoh. Jadi kita itu harus cerdas, ya, harus cerdas. Karena fikih ini berat Bapak Ibu sekalian, tidak mudah. Makanya kan fikih itu artinya apa? Fahmun itu artinya apa? Pemahaman. Tidak cukup hafalan hadis, dia pemahaman. Jadi kalau ada orang mengkait-kaitkan atau membahas fikih tapi fokus di hadis, itu kurang lengkap. Ada beberapa waktu yang lalu sebagian membahas tentang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat. Dalilnya lemah, kata sebagian ulama. Memang kata sebagian ulama dalilnya apa? Lemah. Sebagian yang lain mengatakan dalilnya tidak lemah, karena menghukumi hadis itu juga termasuk ranahnya ijtihadiyah. Terus kita percaya yang mana? Kalau saya lebih percaya ulama yang lebih senior daripada anak baru kemarin sore. Kalau saya begitu Pak, saya lebih percaya yang senior. Syekh bin Baz, ulama Saudi mengatakan disunahkan membaca surat apa? Al-Kahfi setiap malam Jumat. Dan itu biasa Pak. Menurut Ibnu Qayyim misalnya, ada perawi namanya Fulan, namanya Muhammad. Muhammad ini kata ulama orangnya pendusta. Menurut ulama lain bukan pendusta, bisa jadi. Itu ranahnya apa? Ijtihadiyah. Jadi jangan mudah gumunan. Gumunan tahu bahasa Banjar? Gumun itu mudah tertarik dengan sesuatu. Oh, ini kayaknya bujur. Nggak bisa begitu Pak. Kita itu harus apa? Cerdas menilai. Kok bisa ya? Ini baru kemarin sore lulus berani mengatakan ini, sedangkan ulama yang sudah jauh-jauh hari mengatakan apa? Sunnah. Harus kita pikir berulang kali. Kalau saya pribadi Pak ya, saya milih ulama-ulama yang lebih apa? Senior. Karena keilmuan mereka sudah teruji. Di zaman itu nggak ada AI Pak, nggak ada Gemini ya sekarang. Dia ngomong aja di HP. Sebutkan derajat tentang hadis membaca surah Al-Kahfi, keluar itu, wah keluar semua, bener nggak Pak? Di zaman itu nggak ada, mereka benar-benar mencari, bahkan lebih dekat dengan perawi hadis. Oh ini orangnya, oh ini orangnya, bahkan di lapangan mereka, pasti mereka lebih tahu tentang itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan iktidal tadi Pak ya. Jadi monggo, kalau ada yang mengucapkan hamdan thayyiban mubarakan fi, salatnya sah atau tidak? Sah. Jadi kalau bahas fikih tidak cukup hadisnya lemah, tidak cukup. Yang dibutuhkan masyarakat bukan hadisnya lemah atau tidak lemah. Yang dibutuhkan adalah sah atau tidak kalau mengucapkan hamdan thayyiban mubarakan fi, sah atau tidak. Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kalau kita bahas cuma sampai situ Pak, hadisnya lemah, bingung masyarakat. Kalau lemah boleh dipakai kan? Kalau saya baca sah atau tidak? Bisa dipahami. Ada nggak ulama lain yang mengatakan boleh? Ulama madhab. Contoh Pak, Imam Ahmad itu pernah ditanya tentang bacaan sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, atau bagian rukuk Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Apa hukumnya wahai Imam Ahmad kalau ada yang membaca pakai wa bihamdihi, yang satunya baca nggak pakai wa bihamdi? Kira-kira boleh nggak Imam Ahmad? Imam Ahmad itu siapa Pak? Muhaddis. Ini ahli hadis beneran Pak. Ini ahli hadis beneran, bukan LC, bukan MA, bukan dokter, profesor. Ini ahli hadis di atas itu semua. Apa kata Imam Ahmad? Meskipun beliau tahu tambahan wa bihamdihi itu diperbincangkan oleh para ulama, lemah atau tidak beliau tahu. Tapi apa kata beliau? Ini ranahnya fikih, bukan ilmu hadis. Apa kata beliau? Yang mau baca wa bihamdihi silahkan,
Yang nggak mau baca pakai wa bihamdihi juga silahkan. Itu kata Imam Ahmad. Maka kalau bahas fikih harus tuntas, Pak. Harus apa? Tuntas. Hanya hadis disebutkan, kesimpulan fikihnya nggak ada, itu akan menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah umat atau di tengah-tengah masyarakat. Ya. Maka silakan kita pakai hamdan thayyiban barakafi, dan kalau tidak mau baca itu juga silakan. Rabbana walakal hamdu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana sikap kita yang tepat ketika kita mengetahui adanya banyak ragam sunnah dalam gerakan sholat maupun dalam ucapan. Jadi gerakannya boleh ini, boleh itu, ucapannya boleh ini, boleh itu. Dan kita tahu semua riwayatnya valid, boleh dipakai, sahih, boleh dipakai. Kita tahu itu. Kira-kira apa sikap kita kalau kita tahu itu semuanya benar, Pak? Apa sikap kita, Pak? Nah, ini disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, mengamalkan semua sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak, Pak, masjid yang bismillahnya jahar terus? Ada atau tidak? Ada. Ada nggak yang bismillahnya sir terus? Ada nggak yang kadang-kadang jahar, kadang-kadang sir? Biar cek. Yang kadang-kadang jahar, kadang-kadang sir, yang Muhammadiyah. Benar nggak, Pak? Kalau yang jahar terus NU, sir terus kebanyakan Salafi. Benar atau tidak? Kalau Muhammadiyah kadang jahar, kadang sir. Kalau Salafi ini nggak bisa ditebak karena dia bukan organisasi, Pak. Dia bukan apa? Organisasi. Dia itu kelompok yang mengaku tidak berkelompok tapi berkelompok. Jadi pahami, itu bahasa saya. Jadi kalau Salafi ini ustadznya beda-beda. Ustadznya apa? Beda-beda. Ada yang biasa aja bismillah, kadang-kadang dijahar, kadang-kadang apa? Disir. Ada yang keras, enggak, harus apa? Sir. Ada yang pokoknya enggak bisa jadi satu karena memang apa? Bukan organisasi. Nah, kalau Muhammadiyah kan sudah ada, ditarjih disebutkan bisa sir, bisa apa? Jahar. Betul atau tidak? Maka kemarin, Pak, ada yang nyebar postingan gambar penyusup di Muhammadiyah. Ciri-cirinya apa? Bismillahnya jahar. Bismillahnya apa? Jahar. Padahal Muhammadiyah itu mengajarkan Bismillah itu boleh jahar, boleh sir, nggak ada masalah. Ya, makanya kemarin kan ada itu, Pak, jamaah di Al-Jihad kalau nggak salah. Ustadz A jahar Bismillahnya, Ustadz B apa? Sir. Bingung jamaah. Kenapa harus bingung? Dua-duanya benar. Justru masjid yang keren itu yang seperti itu, Pak. Dia mengajarkan kepada jamaah sunnah-sunnah yang beragam itu diamalkan semua. Supaya apa? Yang pertama, kata para ulama, supaya memperbesar peluang pahala karena mengikuti semua sunnah. Dua-duanya benar dan ada riwayat sahih dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita takutkan? Gak ada masalah. Saya itu pernah, Pak, di chat audio. Saya ngimami di salah satu masjid. Lalu setelah ngimami di chat, Ustadz, kenapa pian bismillahnya dijahar? Padahal di masjid ini gak pernah dijahar, hanya pian yang menjahar. Saya digitukan, besok tak tambahin lagi, jahar lagi kalau saya begitu. Ya, lalu saya chat balas, Pak, begini, Ustadz, karena ini sama Ustadz, sholat saya sah atau tidak? Tadi pas sholat isya itu saya sah atau tidak sholat saya? Sah. Lalu yang permasalahkan apanya? Ya nggak bisa jawab, dong, sah loh, Pak. Intinya kan sah. Kenapa dipermasalahkan? Itu saja. Nggak berani jawab. Ya sudah, selesai. Perdebatan selesai, kan begitu. Sah atau tidak sholat saya? Sah. Ya sudah, selesai. Lalu apa yang mau diperdebatkan? Nggak ada, Pak. Nah, ini salah satu contoh bahwa kita itu kadang-kadang terburu-buru di dalam menghukumi satu masalah. Ya. Kemudian yang kedua, kata para ulama, kenapa diamalkan semua? Untuk melestarikan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita mengamalkan hanya satu sunnah, takutnya masyarakat mengira yang ini sunnah, yang itu enggak
sunnah. Lah itu loh Pak bahayanya. Oh yang sunnah ini, yang itu enggak sunnah, itu bahayanya. Padahal dua-duanya ada riwayat sahih dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita mengamalkan sunnah yang beragam, tujuannya apa? Untuk menjaga sunnah tersebut supaya tidak asing, supaya tidak mati. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, ini berkaitan dengan kekhusyuan sholat Pak, yaitu apa? Menghindari terjadinya gerakan spontanitas ketika sholat. Orang itu Pak, kalau gerakannya otomatis spontanitas, itu dia gak mikir yang dia ucapkan. Seperti kita kan, saking seringnya baca Al-Fatihah, kita gak ingat apa yang kita ucapkan. Tiba-tiba udah amin, tadi baca apa ya, kok tiba-tiba sudah ada amin. Padahal kita sudah baca, tapi kita nggak ingat apa yang kita baca. Itu di alam bawah sadar Pak. Nah, seseorang yang mengamalkan sunnah-sunnah yang bermacam-macam tadi gantian, itu akan membantu dia untuk fokus ketika sholat. Secara otomatis dia akan berpikir, tadi sholat duhur, contoh ya Pak, saya mengangkat tangan setinggi pundak. Sekarang sholat asar, saya angkat tangan setinggi apa? Telinga. Perlu berpikir atau tidak Pak? Membutuhkan tenaga untuk berpikir? Perlu. Sebelum sholat, oh tadi setinggi pundak. Itu berpikir Pak. Orang semakin kuat berpikirnya ketika sholat, maka semakin apa? Khusyuk ketika sholat. Karena khusyuk itu berkaitan dengan kekuatan pikiran kita, konsentrasi kita ketika sholat. Semakin kuat kita konsentrasi, maka semakin khusyuk kita di dalam sholat. Semakin tidak konsentrasi, berarti semakin tidak khusyuk. Konsentrasi khusyuk itu Pak, kalau bahasa kita. Nah, biar konsentrasi gimana caranya? Ya ganti-gantian. Ya, tadi sujud pakai doa Subhana Rabbiyal A'la. Nanti ganti Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma misal. Oh tadi doa iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Karena pian hafal ini. Nanti maghrib atau isya ganti Allahu Akbar kabir. Tapi syaratnya hafal nggak Pak? Kalau cuma satu ya alhamdulillah. Kalau hafal dua ganti-gantian. Tapi kalau hafal satu pingin mengucapkan yang nomor dua, ini malah nggak jadi khusyuk. Malah bingung dia. Tadi apa ya? Tadi apa? Malah nggak khusyuk. Syaratnya apa? Hafal. Syaratnya hafal dua-duanya, baru yang gantian. Kalau cuma satu minimal apa kita tahu, oh ini boleh. Oh ini boleh juga. Jadi di situ kita longgar di dalam apa? Bersikap terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi ini fungsi yang ketiga ya Pak, menghindari gerakan otomatis ketika apa? Sholat, atau ucapan otomatis ketika sholat ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini yang paling penting yang keempat. Kenapa kita mengamalkan sunnah yang beragam? Menghindari potensi polemik fanatik golongan. Ada potensi nggak Pak? Fanatik golongan ada. Dan ini benar Pak. Dan ini apa? Benar. Makanya Bismillah jahar dan sir itu Pak, itu mengurangi polemik di tengah-tengah umat. Benar atau tidak Pak? Orang itu jadi nyaman. Oh ini boleh jahar, boleh apa? Sir. Maka banyak loh Pak, teman-teman NU itu kalau sholat di Masjid Muhammadiyah banyak. Iya Pak ya? Teman Salafi banyak nggak sholat di Masjid Muhammadiyah? Banyak. Tapi ada nggak orang NU, maksudnya dalam jumlah banyak, sholat di Masjid Salafi jumlahnya banyak? Jarang. Benar apa enggak? Benar apa enggak Pak? Jarang. Tapi kalau di Masjid Muhammadiyah Mbak, kenapa? Di mindset mereka Muhammadiyah ini selalu di tengah. Selalu apa? Di tengah. Dan ini perjalanan yang panjang, tidak mudah Pak. Tidak mudah. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, sesungguhnya di dalam tarjih itu mengajarkan kepada kita tentang apa? Keseimbangan. Tentang keseimbangan. Kita harus selalu di tengah. Bahasanya santun sekali, biar cek. Nah, itu ciri-ciri apa? Dakwah Syekh Ahmad Dahlan. Beliau selalu di tengah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dulu ya ada kurikulum pendidikan. Kurikulum apa?
pendidikan. Itu kadang-kadang yang diajarkan cuma satu warna, Pak. Cuma satu warna. Betul atau tidak? Menurut kami ini bahaya. Kalau tidak dijelaskan oleh gurunya itu bahaya. Nanti seakan-akan di gambaran murid itu yang benar cuma ini, yang lain apa? Salah. Ini yang bahaya. Sering saya ulang ya. Dan itu nanti Pak bukan hanya masalah sholat, masalah yang lain. Jadi politik identitas. Contoh ya, kalau di kita kan di Muhammadiyah mau pakai cadar nggak pakai cadar bebas, betul atau nggak Pak? Tapi kebanyakan nggak pakai apa? Cadar, betul nggak? Tapi ada kelompok rata-rata bercadar, betul atau nggak? Ya. Cadar itu bukan hanya salafi Pak, jamaah tabligh pun apa? Cadar. Dia belum tahu temboro, ngeri Pak. Temboro itu ngeri itu. Yang cari pondok ya, yang sholat terawih baca 30 juz, cari di Temboro itu ketemu. Kalau pondok kita adalah 30 juz sehari. Gak kuat Pak 30 juz sehari waduh. Baru sejuz saja udah apa? Garuk-garuk kepala udah gak kuat. Ini 30 juz sehari. Lihat aja ada di YouTube Pak. Ya, sehari 30 juz semalam maksudnya sholat terawih. Ngeri, di luar itu banyak orang pinter. Jadi jangan dikira yang pinter itu hanya ustadz-ustadz kita, hanya komunitas kita. Itu menunjukkan bahwa kita ini kurang main, kurang apa? Keluar ya. Sehingga jemaah dirahmati Allah, dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah yang beragam tadi, insya Allah akan menghindarkan diri kita dari potensi fanatik apa? Golongan ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi kita sampaikan bahwa ada yang namanya sunnah tanawu atau sunnah yang beragam. Ternyata sunnah yang beragam itu pun bermacam-macam. Sunnah beragam itu juga ada turunannya Pak. Contoh yang pertama yaitu sunnah yang beragam tapi hanya boleh dipakai salah satu. Hanya boleh dipakai apa? Salah satu, bergantian. Contohnya ketika takbiratul ihram setinggi pundak atau setinggi telinga, kan nggak mungkin Pak ketika kita mau sholat 2 kali takbirnya. Kata Ustaz Arif diamalkan semua, kata ini salah paham orang ini. Jadi imam, jadi takbirnya 2 kali, Allahu Akbar setinggi apa? Pundak. Diulangi lagi, Allahu Akbar setinggi apa? Ini salah paham, nggak tuntas dia mendengarkan. Baru sampai yang pertama tadi keluar ke kamar mandi, nggak balik lagi. Akhirnya apa? Salah paham. Maka yang pertama, sunnah yang beragam itu ada yang boleh dikerjakan salah satu saja Pak, tapi bergantian. Contoh, di rakaat pertama mengangkat tangannya setinggi pundak, di rakaat kedua mengangkat tangannya setinggi apa? Telinga. Boleh, gak ada masalah. Gak ngangkat aja boleh, gak ada masalah. Jadi kami beda rakaat, beda cara ngangkat, gak ada masalah. Meskipun satu sholat. Nah apalagi nanti kalau di sholat yang lain berbeda, gak ada masalah. Karena memang semua riwayatnya valid ya. Kemudian contoh yang lain adalah doa iftitah. Oh tadi kata Ustaz Arif dibaca semua, lalu pian baca iftitah, semua redaksi pian baca. Akhirnya apa? Imam rukuk pian masih baca iftitah. Benar atau salah Pak? Salah. Kenapa? Mengamalkan itu ya diukur juga, jangan asal apa? Mengamalkan. Kalau dia makmum, maka perhatikan kira-kira imam ini kapan baca Fatihah. Sempat gak baca 2 kali? Sempat gak atau cuma 1 kali? Harus dihitung. Biasanya sempatnya 1 kali. Maka para ulama mengatakan kalau doa iftitah ini Pak diamalkannya salah satu saja setiap sholat. Hanya saja nanti bisa dilaksanakan secara bergantian. Maghrib Allahumma ba'id, Isya Allahu Akbar kabira, subuh subhanakallahumma wa bihamdika, dan seterusnya. Bisa dipahami insyaallah ya. Nah ini yang pertama. Jadi salah satu diamalkan. Kemudian yang kedua, bisa digabungkan semua. Wah ini yang paling mantap ini. Digabungkan semua bisa Pak. Contohnya apa kira-kira? Jadi semua redaksi yang ada biar gabungkan semua. Kira-kira contohnya apa?
doa sebelum salam. Doa sebelum salam itu banyak. Tentunya setelah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam sampai wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Setelah itu dia bebas membaca doa. Ada yang Allahumma hasibni hisaban yasira. Ada Rabbi inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Doanya Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Dihindarkan dari perbuatan dosa dan hutang. Itu juga ada sebelum salam. Yang baca semua boleh, tapi syaratnya apa Pak? Kalau kita imam, jangan sampai memberatkan siapa? Makmum, kasihan makmum Pak. Makmum ini kadang-kadang ada yang kebelet, ya Pak. Dia ada handahan sampai tahiyat. Ini tahiyatnya lama sekali ya kan. Ternyata si imam baca doanya kepanjangan. Si makmum sudah nggak kuat Pak, nggak kuat. Akhirnya apa yang dilakukan makmum Pak kira-kira? Salam sendiri. Gimana? Ini si imam panjang Pak, nggak normal panjangnya. Kalau nggak normal boleh salam sendiri. Tapi kalau masih normal ya ditunggu. Saya dipahami nggih? Nggak normal itu ya masing-masing tahu, kembali kepada adat. Maka seorang imam juga harus memperhitungkan kondisi jamaah. Minimal dia memberitahu ketika mau takbiratul ihram. Nanti di tahiyat akhir saya mau baca doa panjang. Penting imam itu berkomunikasi dengan jamaah Pak. Jangan cuma luruskan shop gitu kan. Bisa dipahami ya Pak? Luruskan apa? Shop. Tapi ada hal-hal yang seharusnya dia lakukan tidak dilakukan. Bingung jamaah. Contoh, ini pernah terjadi kan Pak? Sujud tilawah. Ini sering terjadi ini. Di hari apa? Jumat pagi. Biasanya sujud tilawah, tapi di hari itu nggak sujud tilawah. Maka harus dikomunikasikan di depan apa? Jamaah. Nanti sholat kali ini kita nggak pakai sujud tilawah, langsung rukuk. Nah, harus ada komunikasi dengan siapa? Jamaah. Yang kedua, kalau kita makmum, mohon maaf, jangan sampai ketinggalan imam. Ini sering terjadi Pak. Si imam sujud, kemudian sudah bangkit dari sujud, duduk tahiyat. Si makmum masih sujud terus. Kenapa? Alasannya memperbanyak doa. Ini keliru. Karena dia apa? Sengaja terlambat dari siapa? Imam. Ini bahaya. Bisa batal loh Pak. Bisa batal. Kalau apa? Masih sujud, imamnya udah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini masih apa? Sujud. Berarti dia ketinggalan tahiyat. Saya dipahami. Awas hati-hati. Berarti dia tahiyatnya nggak ikut sama imam. Bisa batal kalau sengaja. Itu namanya sengaja terlambat. Ada sengaja mendahului, ada sengaja melambat-lambatkan sampai terlambat. Yang paling ideal apa? Mutaba'ah. Imam A langsung ikut, Imam B langsung ikut. Itu namanya apa? Mutaba'atul imam. Maka kalau ada makmum, mohon maaf Pak, dia doa sebelum salamnya panjang. Allahumma inni a'udzubika, baca lagi. Allahumma firli wali walidayya, baca lagi terus. Si imamnya udah salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Imamnya zikir Pak, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Imamnya keluar dari masjid, dia masih tahiyat. Masih apa? Tahiyat. Ini salah. Ini apa? Salah. Bisa dipahami? Ini salah. Tetapi karena dia tidak tertinggal dari tahiyatnya siapa? Imam, ya udah langsung salam. Insya Allah masih sah. Beda kasus sama yang sujudnya kelamaan tadi Pak. Dia udah ketinggalan siapa? Tahiyatnya imam. Berarti gak bareng sama imam. Kalau ini dia udah bareng, hanya saja kelamaan. Sisa-sisa apa? Salam. Insya Allah gak ada masalah. Tapi jangan diulangi. Artinya ini perbuatan yang tidak baik ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian menghormati yang terakhir, yaitu sudah azan belum Pak? Masih berapa menit? 2 menit. Baik. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yaitu sunnah tanawwu yang dikerjakan tapi kadang-kadang. Tapi apa? Kadang-kadang. Artinya boleh semua, tapi kadang-kadang. Contohnya apa kira-kira? Membaca
surat setelah Fatihah di rakaat 3 dan 4. Ini sering ditanyakan oleh jamaah. Apa hukumnya membaca surat pendek di rakaat 3 dan 4? Boleh atau tidak, Pak? Boleh atau tidak? Jawabannya boleh, nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang, ya. Tapi apa? Kadang-kadang. Ini disebutkan oleh para ulama. Memang Nabi itu lebih sering tidak mengucapkan surat apapun setelah rakaat 3 dan 4 Fatihah, maksudnya tidak baca apapun. Tapi kalau ada yang baca, batal nggak kira-kira sholatnya? Nggak batal. Dari mana batal? Kalau kita ingin mencari pembatal sholat, klik aja di Google, Pak, pembatal sholat. Biar nggak akan ketemu pembatal sholat membaca surat setelah Fatihah rakaat 3 dan 4. Dapat nggak kira-kira? Nggak akan dapat. Tapi kalau pembatal sholat makan di dalam sholat, ada nggak, Pak? Ada. Minum di dalam sholat, ada. Berbicara dengan sesama di dalam sholat, ada. Tapi kalau baca surat pendek setelah Fatihah rakaat 3 dan 4, nggak mungkin itu menjadi pembatal sholat. Nggak mungkin, nggak akan kita dapatkan. Hanya saja ranahnya nanti mana yang lebih utama, baca surat setelah Fatihah rakaat 3 dan 4 atau tidak. Nah, permasalahannya di situ, lebih utama mana? Disebutkan oleh para ulama rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, Bapak-Ibu sekalian, inilah beberapa hal yang kita sampaikan terkait dengan sunnah yang beragam. Nah, kasus yang tadi, Pak, yang di awal kami sebutkan tadi. Jadi si jamaah atau makmum senangnya zikirnya keras. Apa yang dilakukan oleh imam? Ini komunitasnya semuanya di luar komunitas kita. Apa yang kita lakukan? Gimana, Pak? Nah, ini perlu yang munafikih. Jadi kita kan meyakini bahwa zikir setelah sholat itu sendiri. Betul kan? Kan yang kita permasalahkan itu. Yang kedua, jangan sampai ganggu orang yang masbuk. Betul kan, Pak? Maka solusinya adalah, ini dari kami, Pak. Solusinya begini. Ketika setelah salam, langsung aja, Pak, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada suaranya nggak? Ada. Tapi jangan keras. Allahumma antas salam, mintas salam, tabaraka dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Itu ada suaranya, Pak. Jadi jamaah itu minimal imamnya itu zikir gitu loh, Pak, maksudnya. Karena apa? Di benak sebagian masyarakat kita, Muhammadiyah itu nggak pernah zikir habis sholat. Jadi pahami? Sama Muhammadiyah, Salafi, Al-Irsyad, Persis, itu setelah sholat nggak ada apa? Zikir. Padahal kita itu berzikir sebenarnya, tapi nggak ada suaranya. Jadi pahami? Apakah itu pelanggaran ketika kita mengucapkan Allahumma antas salam, mintas salam? Pelanggaran bukan, Pak? Ya bukan. Silahkan, nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah, ada masbuk banyak Allahumma antas salam, mintas salam. Nah, itu Pak, itu bisa ganggu jamaah. Jadi pahami ya? Jadi itu solusi dari kami. Kalau pian berada di komunitas yang seperti itu, ya karena apa? Harus ada solusinya. Biar pertimbangkan maslahat dan mafsadahnya. Kalau kunut subuh gimana, Pak? Kunut subuh. Nah, kalau ini beda, Pak. Riwayatnya ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak sahih. Masalahnya di situ. Terus kita meyakini tidak sahih, Ustaz. Ya sudah, jangan dipakai karena tidak apa? Yang satu meyakini sahih, ya udah biarkan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Lalu kalau subuh gimana? Ya biar nggak usah jadi imam. Jadi pahami? Terus imamnya siapa? Yang berkeyakinan ada kunut subuh. Sikap kita apa? Bisa ngikut begini atau tidak. Selesai. Itu disebutkan oleh para ulama rahimahullah. Di antara siapa? Imam Ahmad sendiri, Pak. Imam Ahmad gurunya itu Imam Syafi'i mengatakan apa? Kunut subuh sunnah. Kalau nggak kunut maka disunahkan sujud sahwi. Bayangkan, Imam Syafi'i itu menyunahkan sujud apa? Sahwi. Sebagian masyarakat menganggap wajib, bahwa ini jadi masalah juga. Padahal Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Imam Ahmad mengatakan apa? Bukan sunnah, Nabi nggak pernah melakukannya. Hadisnya lemah, kata Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad, kalau Imam Syafi'i yang imam, Pak, ada dua riwayat. Kadang-kadang beliau ikut mengangkat tangan, amin, amin. Kadang-kadang beliau diam.
Artinya apa? Beliau mencontohkan kepada kita ini masalah kecil. Masalah apa? Masalah kecil. Insya Allah sholatnya sama-sama sah. Tapi kalau Imam Ahmad imam ya nggak mungkin beliau kemudian kunut. Kenapa? Karena belum meyakini kunut subuh ini hadisnya apa tadi? Lemah. Jadi pahami ya? Ya ini harus kita pahami supaya apa? Supaya kita tidak mudah berpolemik dengan yang berbeda dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, Pak? Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Cukup? Cukup? Alhamdulillah. Ya rahamu. Tapi kalau di dalam salat batal, Pak. Kalau saya ramu kalau di dalam salat batal ya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Aku lupa hada. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.